Si Berondong Tampan Mengejar Cinta. Episode 28. Masih belum selera makan. Namun realita tidak sesuai ekspektasi. Fendi tidak menjawab, ia memilih diam tidak menanggapi. Riana menangis, seharusnya ia tidak banyak berharap, setelah hari di mana ia mengakui semuanya pada Mas Fendi, seharusnya ia tahu suaminya itu telah menelan bulat kekecewaan. Kenapa sakit sekali rasanya? Sayang, sayang. Rahel segera memeluk Ancila, ia telah sampai di apartemen Evelyn, seperti dugaannya, benar telah terjadi sesuatu. Ancila nampak ketakutan, ia tak berhenti menangis, menambah volume tangisannya saat melihat Rahel datang dan memeluknya. Bunda, Bunda. Ancila terus saja memanggil bundanya. Rahel keluar meminta bantuan pada penghuni apartemen di dekat unitnya. Kebetulan ada seorang ibu-ibu yang hendak memasuki apartemen. Ia langsung meminta ibu itu untuk menolongnya, namun ibu itu nampak tercengang karena Rahel saat ini tidak mengenakan masker maupun kacamata dan topi. Ia benar-benar menunjukkan wajah seorang pewaris keluarga Adrian yang keberadaannya selalu mencuri perhatian publik. Bu, tolong bawa anak saya akan menggendong bundanya sampai ke depan, ucap Rahel yang tanpa sadar menaikkan level keingintahuan wanita paruh baya di hadapannya. Bu! Rahel berteriak, ia geram bukannya malah menyahut atau memberi tanggapan, wanita di hadapannya ini hanya terbengong menambah kesal saja. Ah iya tuan, ibu itu langsung mengikuti langkah Rahel dan mengendong Ancila. Ia dengan sabar menuruti, sebentar lagi ia akan mengetahui gosip terhangat dan pastinya laku di pasaran. Anak, bundanya, apa benar gosip yang sempat beredar kalau Rahel Ares Adrian itu? Ah, ia tidak sanggup untuk melanjutkannya, ini benar-benar berita besar. Rahel mengangkat tubuh kekasihnya yang terlihat sudah tidak berdaya. Ia merutuki kebodohannya, seharusnya ia tidak menuruti Evelyn saat menolak untuk mempekerjakan maid menemani dan membantunya di apartemen, dan lihatlah ini, ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama Evelyn pingsan. Bai, hei bangun Bai. Ia terus berbisik di telinga Evelyn, berharap Evelyn akan mendengarnya. Sudah sampai, ia menempatkan Ancila di depan, dan Evelyn di kursi belakang. Ia memutar langkahnya hendak ke pintu kemudi, namun langkahnya terhenti kala ia teringat betapa cerobohnya ia. Saya harap ibu bisa jaga rahasia ini, dia kekasih saya dan itu putrinya. Ibu itu nampak canggung, ia mengangguk paham namun seakan belum puas dengan penuturan Rahel. Dia sedang hamil anak saya, kami melakukan sebuah kesalahan, tapi itu pada awalnya sebelum kami menerima. Gosip yang beredar saya berhubungan dengan istri orang itu tidak benar, mereka sudah bercerai saat kami menjalin hubungan, ucap Rahel seolah mengerti arah tatapan emak-emak doyan gosip di hadapannya. Meski tidak semuanya kejujuran, namun ia berkata dengan pilihan yang terbaik, supaya semuanya tetap terarah sesuai rencananya. Kalau saja berita ini sampai beredar, Anda adalah orang pertama yang saya cari, ancamnya lagi dengan delikan tajamnya. Ah iya tuan muda, menciutlah nyali seorang wanita tua sepertinya saat dihadapan dengan pemuda tampan namun kini menatap bengis dirinya. Rahel membuka pintu mobilnya, dan mulai melajukan mobil ke arah rumah sakit, semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan Evelyn dan bayinya. Lah melihat Ancila di sampingnya, nampak terus saja berseru membangunkan bundanya. Di sebuah kantin rumah sakit elit. Rizka masih saja diam saat ditodong beberapa pertanyaan oleh adiknya, ia enggan menjawab perihal apa yang ia lakukan tadi. Kak Rizka, jujur sama aku, ucap Delia. Rizka memainkan jari telunjuknya gelisah, ia memang kecewa namun ia juga tidak mungkin melakukan hal seperti itu secara sadar pada ibunya. Atau aku panggil Kak Citra sama Mutia ke sini, Fendi juga harus tahu apa yang Kak Rizka lakukan tadi. Cerita sama aku, kakak ngapain tadi, jangan diam aja.
Delia kesal karena kakaknya hanya diam 1000 bahasa, namun raut wajahnya syarat akan keresahan. Rizka merasa tertekan, bayangan itu muncul lagi di kepalanya, membuat ia memegangi kepala dan mulai berhalusinasi. Tidak, pergi. Rizka terus saja menghalau ke segala arah di sekitarnya, membuat Delia bertambah heran. Kakaknya sudah 2 kali bersikap aneh seperti ini di hadapannya. Kak Rizka, hei, ini aku Kak, ini aku Delia, Kak sadar Kak. Delia memegangi tangan Rizka, ia bertambah yakin pasti telah terjadi sesuatu pada sang kakak. Rizka mendongak menatap wajah adiknya, iya benar, hanya ada ia dan Delia di sini. Tidak ada orang lain, suara laknat itu yang sedari tadi membuatnya bak orang gila. Lia, kakak mau cerita tapi cuma kamu yang boleh tahu, jangan Fendi juga jangan sampai tahu. Dengan kegelisahan dan suara yang parau ia memberanikan diri berbagi masalahnya. Iya kak, iya Delia janji, cuma Delia yang tahu. Rizka menghela nafasnya pelan, Aku sebenarnya aku dan Mas Randy sebentar lagi akan bercerai. Apa? Lelucon apa lagi ini? Kenapa tiba-tiba bercerai? Delia begitu yakin beberapa hari kebelakang ini Rizka dan suaminya nampak harmonis. Bagaimana bisa bercerai? Rumah tangga orang lain memang sulit ditebak pikirnya. Lah menyampingkan keterkejutannya, ia ingin mendengar cerita kakaknya lebih banyak lagi. Apa penyebab bercerai? Kenapa harus memutuskan bercerai? Seberat itukah masalah keluarga ini? Apa ada wanita lain? Apa ada masalah lain yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin? Apa Mas Randy KDRT? Tidak mungkin, tidak Mas Randy bukan orang yang seperti itu sepengetahuannya. Setelah keterkejutannya, Delia masih menunggu. Dia selingkuh Lia, Mas Randy selingkuh dengan Riana. Apa? Lagi-lagi ia harus berteriak, walau ia sudah memastikan kesehatan telinganya, bersih tidak ada kotoran yang mengganjal menghalangi pendengarannya. Namun ia masih ragu, apa-apaan yang didengarnya kali ini. Memalukan kalau sampai benar. Riana mana? Hicks, Rizka mulai terisak lagi, istrinya Fendi, Lia. Delia tertegun, ya Tuhan apalagi ini batinnya. Kak, ngaco deh, Riana kan lagi sekarat, gimana bisa, Delia tidak percaya. Seseorang mengirimkan video haram itu padaku, kejadiannya sebelum Riana sakit Lia, dia dan Mas Randy. Rizka tak sanggup melanjutkan ucapannya, ia memukul-mukul dadanya untuk menghilangkan rasa sesak, mengapa ini menimpanya. Dan Kak Rizka percaya. Delia tidak percaya semudah itu, karena selama ini sebelum Riana sakit, di antara para ipar, dialah yang sangat dekat dengan Riana. Aku ingin tidak percaya Lia, wanita mana yang menginginkan rumah tangganya hancur, tapi aku tidak bisa menutup mata, itu benar terjadi Lia. Mana videonya? Tanya Delia. Untuk apa? Kau tidak percaya pada kakakmu ini? Bukan gitu Kak, bagai sebuah bumerang, ia malah membuat Rizka meragukan ikatan kakak adiknya. Setelah apa yang terjadi padaku, kau masih sanggup menanyakan video haram itu. Wajah Rizka memerah menatap nyalang adik kandungnya itu. Sebenarnya ada sedikit kebohongan saat ia menjelaskannya, ia juga tidak punya video minim moral itu, mana sudi ia menyimpannya, ia baru akan meminta bukti pada asisten Tuan Muda Rahel kalau saja Randy mulai bertingkah di pengadilan nanti, untuk saat ini cukuplah suara-suara laknat yang menggentayanginya jangan ditambah dengan flash disk haram itu. Kak, bukan gitu, tapi ini sulit dipercaya, Mas Randy, sama Riana, gimana bisa coba? Bisa saja, tidak ada alasan kalau sudah tergoda. Maksud kakak? Iya, cek, jujur, dia adalah wanita yang merebut Fendi dari Evelyn,
dan sangat mungkin ia juga merebut Mas Randy dariku. Kak, aku tidak percaya Riana bisa seperti itu. Sudahlah Lia, semua sudah terjadi, saat ini suara-suara laknat itu masih terus menerorku. Bayang-bayang Riana dan Mas Randy terus menghantuiku. Aku harus bagaimana Lia? Sabar Kak Rizka pasti bisa melalui ini. Lalu Ibu, kenapa Kak Rizka bersikap seperti tadi? Bukankah sangat tidak baik kalau aku menyalahkan Ibu atas gagalnya rumah tanggaku? Tapi aku benar-benar kecewa Lia, Ibu yang membawa benalu itu pada keluarga kita. Tenangkan diri Kakak, tenang, kita akan cari jalan keluarnya sama-sama. Lia, jangan ceritakan ini pada Fendi, aku mohon. Baiklah Kak. Walau ragu, namun Delia tetap setuju. Rizka bisa saja melabrak Riana, apalagi ia mengetahui Riana saat ini sudah pulang ke Indonesia. Namun ia memiliki hutang janji dengan si tuan muda, ia lebih ingin cari aman daripada cari mati. Jadi ia memilih memendam hasrat dan kemampuan memakinya. Satu hal yang ia sangat ingat, Fendi jangan sampai tahu, hanya itu. Walaupun ia sangat ingin berkoar-koar mengibarkan bendera perang pada adik dan istrinya itu. Gue gak akan maafin gue sendiri jika sampai Evelyn kenapa-napa. Rahel masih terus menyalahkan dirinya, baginya ia sungguh tidak berguna, ia tidak ada saat Evelyn membutuhkannya. Evelyn masih belum sadar, dan gue gak bisa berbuat apa. Lah mendatangi ruangan Dr. Eri. Brak, pintu ditendang olehnya. Dasar lambat, Evelyn di sana tidak sadarkan diri, dan Iyo masih di sini. Tuan muda sabarlah, Nona Evelyn sudah ditangani, di rumah sakit ini begitu banyak dokter obin terbaik, Nona Evelyn sudah ditangani walau tanpa saya, saat Nona Evelyn masuk tadi saya masih di ruang operasi Tuan, jadi tidak bisa hadir menangani Nona Evelyn. Ah iya, Rahel merutuki kebodohannya, hanya karena ia melihat sepupunya ini masuk ke dalam ruangannya dan tidak menuju UGD di mana Evelyn saat ini sedang ditangani. Ia mengira sepupunya itu tidak peduli. Sumpah demi apapun, ia bisa melakukan kekonyolan ini saat panik. Braxton Hicks, atau biasa dikenal dengan sebutan kontraksi palsu, itu yang sedang Nona Evelyn alami, ucap Dr. Eri, setelah melewati drama bujuk-membujuk anak raja di hadapannya ini. Apa berbahaya? Tidak juga. Itu biasa dialami wanita hamil saat sudah trimester ketiga atau saat akan melahirkan. Ini adalah penjelasan yang akan membuat salah paham. Padahal Rahel memilih jurusan IPA di sekolahnya, namun ia hanya mempelajari reproduksi wanita secara umum tidak sampai bagian bagaimana wanita hamil lalu melahirkan seperti ini. Lah berpikir cepat, entah terlewat atau bagaimana. Apakah karena ia memang sering bolos sekolah mungkinkah ia melewatkan mata pelajaran penting seperti ini di sekolahnya? Jadilah kini hanya ada Rahel yang begitu bodoh. Akan melahirkan, jadi Evelyn akan melahirkan. Kaget Rahel. Bukan tuan muda, bukan seperti itu, menurut HPL Nona Evelyn belum akan melahirkan, jelas Dr. Eri hati-hati. Tuan muda, kenapa Anda menjadi bodoh seperti ini? Kontraksi palsu, hanya kontraksi palsu, tenang saja itu tidak berbahaya, menjelaskan hal semacam ini pada tuan muda adalah bencana besar, lebih baik mencari aman dengan meyakinkan kalau semuanya baik-baik saja. Tidak bahaya gimana, Evelyn di sana belum juga sadarkan diri, Iyo masih bisa tenang. Itu juga masih dicari tahu penyebabnya tuan muda, mengapa Nona Evelyn bisa sampai pingsan. Cepat laksanakan tugas kalian dengan baik, kalau sampai terjadi sesuatu dengan Evelyn, jabatan kalian taruhannya. Baik tuan muda. Aku ini sepupunya, lebih tua darinya. Kenapa aku bisa nurut dan begitu sopan padanya, bukankah dia adikku?
Dokter Eri tersenyum kecut saat mengingat masa kecilnya dengan Rahel. Dulu ia paling senang membuat Rahel menangis, merebut mainannya, tidak mengajaknya bermain dalam rombongan. Lalu sekarang apa yang terjadi? Ia berada di bawah kendali adiknya itu. Bukankah nasib yang sungguh malang? Dia adikku dan aku abangnya, bagaimana bisa ia tidak sopan padaku? Gumamnya sembari melihat punggung Rahel yang mulai menjauh. Disinilah Rizka sekarang, ia bersama Delia sedang janji bertemu dengan seseorang di sebuah kafe. Sebelumnya mereka sudah memberikan amanat pada Mutia untuk menggantikan jadwal Delia yang awalnya ditugaskan menjaga ibu mereka. Apa yang terjadi? Tanya seseorang itu. Aku mengalami kegagalan rumah tangga karena sebuah alasan, dan juga aku mempunyai trauma yang selalu menghantuiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa berpikir jernih, suara-suara itu selalu datang tiba-tiba. Rizka menceritakan apa yang tengah ia alami. Begitu ya, kalau begitu pertemuan ini cukup sampai di sini. Kamu bisa datang ke tempat praktikku jika kamu ingin melanjutkan bercerita. Kita bicara dari hati ke hati, semoga kamu bisa melalui ini semua. Clara, ini kartu namaku, di situ terdapat alamat dan nomor telepon. Kau bisa menghubungiku atau langsung ke rumah jika kau sudah yakin. Wanita yang bernama lengkap Clara Rebecca itu mengulurkan tangan pada calon pasiennya. Ia adalah seorang psikolog yang akan membantu Rizka keluar dari traumanya. Terima kasih Clara, nanti aku akan mampir dan merepotkanmu. Tidak apa, kadang itu memang sudah tugasku. Keduanya saking bertukar senyum. Semoga saja ini berhasil. Mama Mila masih memandangi wajah Ancila. Ia tadi menjemput Ancila di rumah sakit dan membawanya ke rumah. Anak itu tidak mau makan sama sekali. Ancila terus saja menangis memanggil bundanya. Oma, apa Bunda Ancila masih hidup? Tanya Ancila spontan mengejutkan Mama Mila. Gak boleh ngomong gitu anak pintar. Masih dong sayang. Bunda Ancila kan hanya pingsan sebentar lagi juga bangun. Tapi Oma, dari tadi Ancila bangunin Bunda, Bunda gak mau bangun. Ancila kembali menangis. Ia tertunduk pasrah. Itu karena Bunda Ancila tidak dibawa ke rumah sakit. Sekarang kan Bunda Ancila sudah di rumah sakit, sudah diobati, nanti pasti sembuh. Bunda pasti bangun kan Oma? Tanyanya lagi. Anak kecil berusia 4 tahun lebih itu nampak berkecil hati memikirkan bundanya. Kecerdasannya membuat ia paham akan situasi yang terjadi. Apalagi ia menghadapi sendiri bagaimana kondisi bundanya, sekecil ini sudah pasti merasakan takut. Mama Mila terenyuh, bagaimana bisa nantinya Evelyn akan berpisah dengan Rahel, melihat ini saja rasanya ia sudah tidak kuat. Ternyata Evelyn dan Ancila juga sudah tertata rapi di hatinya. Ia semakin takut Evelyn akan membencinya, dan ia tidak bisa bertemu lagi dengan cucu angkatnya ini. Jika saja aku bisa memberitahu Evelyn, mungkin aku tidak akan kehilangan mereka, tapi mungkin juga Evelyn akan menjauhi Rahel, tidak aku lebih tidak bisa. Tapi cepat atau lambat saat Evelyn mengetahui tentang Rahel ia pasti akan menjauh. Lebih baik aku katakan, tapi Evelyn sebentar lagi melahirkan, anak itu butuh Rahel. Yah mengalah sebentar lagi, benar kata Papa. Evelyn dan Rahel memang harus dipisahkan. La membelai puncak kepala Ancila, menciumi rambutnya, ia begitu menyayangi cucu angkatnya itu. Hingga akhirnya terdengar nafas teratur, ternyata Ancila tertidur. La membawa Ancila ke kamarnya, hari ini ia kembali menjadi oma. Evelyn sudah sadar dari pingsannya, sakit pada perutnya juga sudah mendingan, dilihatnya wajah tampan Rahel yang tertidur di sampingnya. Tangan itu seolah enggan lepas bertautan dengan tangannya. Niatnya yang tidak ingin menyusahkan sang pacar nampaknya tidak berhasil, ia berada di sini pastilah berkat si pacar berondongnya. Maaf. Gumamnya lirih. La membelai rambut Rahel dengan sayang,
siapa yang menyangka mereka berdua terpaut 11 tahun. Rahel membuka matanya pelan, ia terbangun karena merasakan sentuhan lembut di kepalanya. "Kau sudah sadar, Bay?" ucapnya antusias, seketika kekhawatiran yang menjadi tadi lenyap terbawa udara yang berhembus. Evelyn hanya tersenyum, ia tahu pemuda di hadapannya ini pasti sangat mencemaskan dirinya. "Maaf, aku kembali membuatmu susah," ucap Evelyn lirih. "Hei, hentikan bahasa itu, aku tidak susah sama sekali, tapi lain kali jangan lagi ya." Rahel menarik hidung bangir kekasihnya itu. Lalu ia mengecup perut buncit Evelyn dengan sayang. Evelyn merasa terharu, ia memeluk Rahel tiba-tiba, entah apa jadinya jika tidak ada Rahel, ia begitu ceroboh menahan diri untuk tidak menghubungi Rahel, padahal tadi perutnya sudah sangat sakit sekali, seharusnya ia bisa berpikir dewasa, bagaimana jika sesuatu terjadi pada bayinya. Membayangkannya sudah membuat Evelyn begitu menyesal. Kondisi ini biasa terjadi, kontraksi palsu, namun mungkin karena kekurangan nutrisi, Nona Evelyn akhirnya pingsan. Kekurangan nutrisi. Kemungkinan, kurangnya nutrisi dan dehidrasi itu adalah pemicu yang paling biasa terjadi. Maksud dokter. Dari yang saya lihat, Nona Evelyn terlihat lemas dan asam lambungnya juga bermasalah. Nona Evelyn juga diharuskan meminum air putih yang banyak untuk menjaga air ketuban tetap cukup, itu sangat penting untuk wanita yang akan melahirkan. Apa terjadi sesuatu? Tidak Tuan Muda, Nona Evelyn baik-baik saja. Dia belum akan melahirkan kan? Menurut HPL seharusnya belum, namun Tuan Muda tetap harus berjaga-jaga karena dilihat dari posisi janin, ia sudah siap untuk lahir nampaknya. Apa? Jadi bayinya akan segera lahir. Ini hanya praduga saya Tuan Muda, keep V garis bawah, posisi kepalanya sudah ada di jalan lahir, ia bisa lahir kapan saja tanpa harus sesuai HPL, ucap Dr. Obin itu sambil menjelaskan yang sebenarnya belum tentu juga dimengerti Rahel. Rahel melirik Evelyn yang sedang berbaring, ia tersenyum manis, setelah bayi ini lahir ia akan menikahi wanita cantik di pandangannya ini. Sementara di sebuah rumah, nampak seorang wanita sedang bingung memikirkan nasibnya. Bagaimana ia bisa lepas dari misi yang sangat membebaninya ini? Sudah muak menjalani hari-hari dengan tugas dan bau yang sangat menyiksa hidungnya ini. Dari tadi pesan yang ia kirim pada gebetannya belum juga dibalas, bahkan dibaca pun tidak. Membuka laptopnya dan mulai mengerjakan sesuatu. Dan terlihatlah jawaban mengapa ia menunggu lama. Aku harus apa? Katakan harus apa selain menerima. Gagal sudah nampaknya liburan berdua di Bali jika seperti ini ceritanya. Fendi akan memperpanjang kontraknya, mau bagaimana lagi. Sial-sial. Shakira berbicara di depan kaca, ia ingin sekali mengakhiri ini. Nem kamu ngapain kok teriak-teriak gitu? Suara dari balik pintu menyadarkan ia yang ternyata tadi berteriak terlalu kencang dan bukan hanya berbicara. Gak apa-apa Sri, aku lagi main HP doang, ucap Suminem. Kok kamu gak keluar toh dari tadi? Keluarlah bantuin aku ngasuh Fahira ini, iya nanti aku keluar. Sungguh? Sebelumnya ia adalah salah satu anak buah Tuan Muda Rahel yang bisa diandalkan, ia bekerja di bawah naungan Rahel, sama dengan Darwin, namun jika di dunia mafia Darwin ditugaskan untuk menangani transaksi jual beli senjata dan organ tubuh manusia, sedangkan ia justru menikmati pekerjaannya menjadi tukang bobol, hasil kerjanya selama ini membuat pundi-pundi rupiah mengalir deras ke tabungan tuannya, dan bagiannya juga fantastis. Hanya demi Aldi seorang Shakira rela merendahkan dirinya seperti ini. Ia rindu pekerjaannya. Dulu saat Aldi tidak bisa mengatasi masalah besar berkaitan dengan perusahaan, ialah yang akan turun tangan,
Keseringan kerja dalam satu tim membuat ia dan Aldi menjadi lumayan dekat. Ia yang tak kenal ampun dalam dunia hacker menyukai Aldi dengan sifatnya. Cara Aldi memperlakukan wanita sungguh membuat ia terlena. Aldi begitu sopan meski mereka tak jarang hanya berdua dalam satu ruangan. La mengetahui semua tentang Aldi, semuanya kecuali isi hati. Jelas saja ia kan hacker bukan cenayang. Awalnya ia hanya didera penasaran, namun lama dekat membuatnya nyaman. Aku ingin ke Bali, bukannya terdampar di sini, gak selesai-selesai. La menarik nafas dalam dan menghembuskannya, Hufet mulai lagi. Sakira membuka pintu kamarnya, ia mulai menjadi suminem lagi. Ah, nama itu adalah pemberian Aldi yang menggelikan. Kembali ke rumah sakit. Kau harus makan yang banyak, Bay. Kau tidak dengar tadi dokter bilang apa? Kamu kekurangan nutrisi, gimana bisa coba? Rahel sedang menyuapi Evelyn makan, ia tidak ingin kekasihnya sampai kekurangan nutrisi. Apa kau tidak makan seharian ini? Heh. Evelyn ingat, ia pingsan bukan karena sakit perut melilit yang katanya kontraksi palsu, namun karena ia tidak makan seharian. Karena perutnya sakit ia tidak berselera makan, bahkan ia lupa makan dan minum seharian itu. Evelyn cemberut, biasanya itu adalah cara ampuh supaya Rahel berhenti mencerewetinya. Jangan manyun, mau aku cium di sini. Heh, dasar bocah ehem-ehem gak tahu tempat. Gak ada yang lihat, aman aja, sini. Rahel mendekatkan wajahnya dengan Evelyn, membuat Evelyn memundurkan tubuhnya. Ayolah yang, vitamin dari aku loh, Rahel menyeringai. Apaan sih bocah? Bay, ayo. Eng. Evelyn terhenti berucap, benda kenyal yang sudah menjadi candu Rahel akhir-akhir ini berhasil dibungkam mulut kekasihnya, sebuah kecupan mendarat dengan lembut. Kecupan ala Korea memacu adrenalinnya, entah bagaimana cara Rahel melakukannya ini, rasanya nikmat sekali. Evelyn memejamkan matanya, apalagi yang bisa ia lakukan, perlukah ia menyamakan dengan konsep iklan salah satu minuman kemasan, rasanya lebih fresh, jadi keterusan deh sampai sekarang, kissing dengan bocah kayak ada manis-manisnya. 2 menit berlalu. Sudah selesai, aman saja, Rahel menyudahi ciumannya, mengakhiri dengan kecupan singkat di kening kekasihnya. Evelyn membuka matanya, seulas senyum terbit di bibir si pencuri kecupan itu. Wajah Evelyn memerah, ia merasa malu seakan baru saja dikerjai bocah. Kau malu? Tanya Rahel menggoda. Evelyn tidak menjawab, ia menundukkan pandangannya, panas menyeruak di sekitar wajahnya, ah bagai ABG yang baru kenal pacaran saja. Aku suka jika kau malu-malu begini, Bay. Evelyn ternganga, apa Rahel sedang mengejeknya saat ini? Sudahlah, dasar bocah. Hahaha, nah sekarang makan, vitaminnya sudah, sekarang karbo lagi, Rahel menggantungkan satu suapan tepat di depan Evelyn. Hap, Evelyn makan dengan lahap seolah terhipnotis. Efek malu membuat ia tidak menyadari bubur di mangkuknya kini sudah habis tak bersisa. Tadi aja nggak mau, nyatanya. Untung aja mangkuknya gak dimakan juga. Hah, udah habis aja, kapan ngabisinnya? Rahel menaik turunkan alisinya, ia merasa menang hingga menggoda kekasihnya menjadi hal yang paling menyenangkan saat ini. Aku, bukannya kamu yang nyuruh aku makan, Bay. Evelyn beralasan. Iya juga sih, tapi aku kira kamu masih belum selera makan iyo, serang Rahel balik. Ya, kan harus makan biar nutrisi tercukupi. Himim, baiklah nih minumnya abisin juga. Evelyn meminum segelas air putih dalam sekali tendat, entah benar haus atau untuk menetralkan perasaannya yang sedang acak-acakan. Anak pintar. Rahel mengacak rambut Evelyn. Sementara di rumah sakit luar negeri, seorang gadis tengah berkonsultasi dengan dokter,
Ia menyimak setiap peraturan untuk menerapkan pola hidup sehat yang akan dijalaninya nanti. Mulai saat ini ia harus membatasi setiap aktivitas dan makanannya. Selama tinggal junk food, ia mendadak pada kebiasaannya selama ini. Harus berhati-hati, melakukan diet sehat, makanan sehat, kurangi aktivitas berlebihan, olahraga ringan namun teratur, minum air putih yang cukup, hindari alkohol dan rokok, konsultasi rutin, makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan ahli gizi, meminum obat dengan teratur. Kalimat itu berulang-ulang memenuhi telinganya, sebisa mungkin harus ia terapkan. Dia tidak pernah punya mimpi akan hidup akan seperti ini jadinya. Kerja kerasnya selama ini hanya untuk berobat, agar kondisi kesehatannya tetap stabil. La membenci Rachel Ares Adrian dengan seluruh hidupnya, namun ia tak berdaya. Ia benci ketika ia tidak bisa melakukan apapun dan harus menerima segala perubahan ini. Bersambung.